Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Taib ikhwani fillah, kaifa halukum jami'an? Ya, pagi hari ini semoga ya antum masih diberikan ya rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan pelajaran kita ya, yakni pelajaran nahwu untuk kelas 8. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama kita ini, agama Islam, dan telah mengajarkan pada kita sunnah-sunnahnya sehingga amalan kita mempunyai peluang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, semalam kita sudah membahas tentang jenis-jenis isim-isim mabni. Ya, kemarin itu dibilang ada 12, namun dia dibagi menjadi 3. Semalam yang kita pelajari yang pertama adalah namanya dari jenis isim mabni itu ada sighah muntahal jumu', kemudian ada alifut ta'nis al-maksurah, kemudian ada alifut ta'nis al-mamdudah yang semalam udah Ustaz jelaskan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis kedua atau kelompok 2 dari isim-isim mabni. Ya, isim-isim mabni. Kita lihat di halaman 35, antum bisa buka bukunya halaman 35, kelompok 2. Yang pertama dari kelompok 2 itu namanya al-wasfu ma'al adli, sifat bersama adl. Nah, sekali lagi saya ingatkan, antum nggak perlu tahu dulu apa definisi al-wasfu ma'al adli, kemudian seperti yang semalam itu ada sighah muntahal jumu', itu bukan pelajaran kita sekarang. Pelajaran kita itu cuma mesti tahu namanya saja, nama dari isim-isim yang mabni tadi. Ya, isim-isim yang mabni tadi. Antum lihat yang pertama di situ ada al-wasfu ma'al adli, sifat bersama adl. Contohnya apa? Mathna, ruba'a, dan sulasa. Itu contohnya. Kemudian yang nomor 2 al-wasfu ma'a waznil fi'li, sifat bersama wazan fi'il. Nah, wazan semalam udah Ustaz jelaskan apa itu wazan. Wazan itu semalam Ustaz katakan dia ada 3 huruf yang menjadi timbangan kata untuk semua kata dalam bahasa Arab. Huruf fa, huruf a, dan huruf la. Fa'ala. Jadi semua kata itu ditimbang dengan kata atau dari 3 huruf ini, ya. Jadi sifat bersama wazan fi'il, contohnya akbaru, ahsanu, asgharu, afdalu, ya. Baik. Kemudian yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, sifat dengan tambahan alif dan nun. Antum lihat contohnya di situ ada sakron, kemudian ada syab'an dan ghadban. Antum lihat di akhir kata sakron itu ada tambahan alif dan nun. Kemudian pada kata syab'an ada tambahan alif dan nun juga. Pada kata ghadban ada tambahan alif dan nun juga. Ya, nampak di buku itu. Itulah yang dimaksud dengan sifat dengan tambahan alif dan nun. Jadi kelompok yang kedua ini ya, tadi yang pertama al-wasfu ma'al adli, al-wasfu ma'a waznil fi'li, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Nah, sekarang kita baca keterangan. Dalam isim ghair munsharif kelompok 2 ini terdapat 2 unsur. Nah, yaitu sifat dengan adl. Nah, ini dia penjelasannya. Adl artinya pindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, di situ adl artinya pindah dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Contohnya lihat ruba'ah, sulasa, masna. Bentuk asalnya adalah arba'atun, salasatun, dan isnani. Kemudian berubah bentuk menjadi ruba'a, sulasa, dan masna.
Dua, sifat dengan wazan fi'il. Wazan fi'il artinya isim yang satu pola dengan pola fi'il, seperti ahsanu, akbaru, dan asgharu. Ya, lafaz tersebut isim. Jadi ahsanu, akbaru, dan asgharu itu dia isim, tetapi satu pola dengan fi'il. Ya, satu pola dengan fi'il, wazannya af'ala. Wazannya af'ala. Ini sebenarnya pelajaran tingkat lanjut di pelajaran shorof, bukan di pelajaran nahu. Makanya ini nggak terlalu Ustadz tekankan untuk antum tahu definisinya apa. Ya, al-wasfu ma'al adli, al-wasfu ma'a waznil fi'li, ini nggak terlalu penting. Cukup antum tahu namanya dan antum tahu contohnya, maka itu udah cukup. Maka ini sebenarnya bukan untuk pelajaran nahu. Pelajaran nahunya cukup antum tahu jenis-jenisnya saja dan contoh-contohnya. Untuk definisinya ini nggak terlalu penting untuk antum ketahui di pelajaran nahu. Ini untuk pelajaran shorof. Kemudian yang nomor 3, sifat dengan tambahan alif dan nun. Lihat di situ. Tambahan alif dan nun adalah isim yang mengandung unsur sifat yang berakhiran alif dan nun. Contohnya syaba'an, sakran, dan ghadban. Lafaz tersebut isim yang mengandung unsur sifat mabuk, kenyang, marah, dan berakhiran alif dan nun. Nah, itu kelompok 2. Nah, sekarang lihat kelompok 3. Al-alamu ma'al adli. Kemudian nomor 2, al-alamu ma'a waznil fi'li. Kemudian al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Baru yang selanjutnya al-alamu ma'at ta'nis, al-alam ma'al ujmah, al-alam ma'a tarkibi masji. Jadi tinggal begini ya, yang kelompok 2 dengan kelompok 3. Kelompok 2 itu semuanya namanya sifat. Coba antum lihat di buku itu kelompok 2, namanya dia sifat semua. Ya, al-wasfu ma'al adli, al-wasfu ma'a waznil fi'li, kemudian al-wasfu ma'a ziyadati al-alif wan nun. Al-wasfu itu artinya sifat. Sifat bersama adl, sifat bersama wazan fi'il, sifat dengan tambahan. Nah, kelompok 3 ini semuanya jenisnya alam. Antum perhatikan semuanya. Al-alam ma'al adli, al-alam ma'a waznil fi'li, al-alamu ma'a ziyadati al-alif wan nun, sampai al-alam ma'a tarkib masji. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 ini mudah menghafalnya. Ya, artinya kelompok 2 tadi dia semuanya sifat, kelompok 3 semuanya jenisnya alam. Apa itu alam? Nah, alam itu nanti keterangannya. Ya, yang penting Ustaz tekankan lagi, antum cukup tahu nama dan contohnya saja. Ya, cukup perlu tahu nama dan contohnya saja. Jadi kita baca sekarang yang kelompok 3 dulu. Al-alamu ma'al adli. Lihat situ. Contohnya adalah kata Umaru, Zufaru, dan Zuhalu. Kemudian al-alamu ma'a waznil fi'li. Contohnya Ahmadu, Akhnasu, dan Yazidu. Kemudian al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Contohnya apa? Utsman, Sufyan. Kemudian al-alamu ma'at ta'nis. Contohnya Aisyah, Fatimah, dan Mughirah. Nomor 5, al-alam ma'al ujmah. Nama bersama ujmah. Apa itu ujmah? Nanti pembahasannya. Contoh Ibrahim, Ismail, Yusuf. Kemudian al-alamu ma'a tarkib masji. Apa itu tarkib masji? Nanti juga penjelasannya. Makanya Ustaz bilang, ini yang penting antum tahu jenisnya, kemudian contohnya saja udah cukup. Karena nggak akan Ustaz tanyakan nanti apa yang dimaksud dengan alam, apa yang dimaksud dengan al-adl, apa yang dimaksud dengan tarkib masji, itu nggak usah tanyakan. Karena itu pelajaran sulit. Ya, itu pelajaran sulit, bukan kelas antum sekarang. Yang penting antum tahu, oh bahwasanya isim mabni itu ada 3 kelompok. Jumlahnya itu semuanya 12 dibagi 3. Itulah dia. Yang pertama itu sighah muntahal jumu, kemudian alifut ta'nis, ya, al-maksurah, alifut ta'nis, al-mamdudah,
kemudian apa? Al-wasfu ma'al adli, al-wasfu ma'a waznil fi'li, kemudian al-waznu ma'a apa tadi yang di kelompok 2? Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Kemudian selanjutnya yang bagian ketiga ada al-alam ma'al adli. Namanya sama, cuma yang kelompok 3 ini dia jenisnya alam. Tadi di kelompok 2 namanya al-wasfu ma'al adli. Sementara di kelompok ketiga al-alamu ma'al adli. Jadi bedanya al-wasfu dengan al-alamu. Nah, kemudian tadi yang kelompok kedua ada al-wasfu ma'a waznil fi'li. Di kelompok 3 ini namanya al-alamu ma'a waznil fi'li. Coba perhatikan bukunya. Sama enggak? Cuma bedanya yang satu di kelompok 2 tadi namanya al-wasfu, di kelompok ketiga namanya al-alamu. Nampak, Nip? Nampak kan? Kelompok 2 dia jenisnya al-wasfu. Sementara di kelompok 3 jenisnya adalah al-alamu, tapi sambungannya sama. Al-wasfu ma'al adli. Di kelompok 3 namanya al-alamu ma'al adli. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Di kelompok 3 namanya al-alamu ma'a waznil fi'li. Di kelompok 3 tadi ada al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Di kelompok ketiga al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Cuma yang di kelompok 3 ini ada 3 jenis tambahannya lagi. Namanya al-alamu ma'at ta'nis, kemudian ada al-alamu ma'al ujma, kemudian ada al-alamu ma'at tarkib masji. Itu tambahannya. Ya, itu tambahannya. Nah, kita coba baca al-alamu ma'at ta'nis. Contohnya apa? Aisyah, Fatimah, Mughirah. Al-alamu ma'al ujmah nomor 5, contoh Ibrahim, Ismail dan Yusuf. Kemudian al-alamu ma'a tarkib masjid, contohnya Ba'labak dan Hadramaut. Nah, keterangan, kita baca keterangannya sekarang. Kelompok isim ghair munsharif 3, yang ketiga maksudnya, ya, kelompok ketiga ini terdiri dari 6 macam dan masing-masing mempunyai 2 unsur, yaitu al-alam. Kan benar kan namanya, sebutannya namanya kelompok yang ketiga ini namanya al-alam, artinya nama. Jadi al-alam artinya nama. Kemudian unsur kedua, ya, unsur kedua adalah unsur lainnya sebagaimana tersebut di atas. Lihat. Adapun bentuk lengkapnya sebagai berikut. Alam bersama adl, yaitu nama yang bentuknya merupakan pindahan dari nama lain. Ya, contoh Zuhal, Zufar dan Umar. Bentuk aslinya adalah Zahil, Zafir dan Amir. Ini antum, ini belum pelajaran antum sampai sini. Walaupun ini dia di sini dia kasih keterangannya, tapi Ustadz yakin antum belum ngerti. Betul nggak, Nip? Belum ngerti kan? Makanya Ustadz nggak tekankan antum untuk paham benar apa yang dimaksud ma'al adli, apa yang dimaksud ma'a waznil fi'li, apa yang dimaksud dengan tambahan alif dan nun. Itu belum pelajaran anak kelas 8. Makanya Ustadz tekankan, nanti andai di soal ujian itu muncul sebutkan jenis-jenis isim-isim mabni, antum cukup tulis namanya aja. Sighah muntahal jumu, alifut ta'nis, al maksurah, alifut ta'nis, al mamdudah, al wasfu ma'al adli, cukup beserta contohnya, selesai. Ustaz nggak tanyakan apa yang dimaksud dengan sighah muntahal jumu, itu nggak akan Ustaz tanyakan. Yang Ustaz tanyakan, sebutkan macam isim mabni beserta contoh, cukup antum tulis beserta contoh, maka jawabannya udah benar. Paham nih ya? Baik. Nah, lanjut yang nomor 2, alam dengan wazan fi'il, yaitu isim yang satu pola dengan pola fi'il. Ya, contoh Ahmad, Akhnas dan Yazid. Nama-nama tersebut satu pola dengan fi'il, dengan pola fi'il, ya, wazan af'ala, dan pola yabi'u fi'il mudhari. Ya, ini enggak, makanya Ustaz tekankan lagi, ini enggak terlalu penting untuk anak kelas 8 sekarang. Ini penting untuk kelas selanjutnya, bukan sekarang waktunya. Kemudian
alam dengan tambahan alif dan nun, yaitu nama yang berakhiran alif dan nun. Contohnya ya, kata Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Ya, alam dengan ta'nis yaitu nama yang berakhiran ta ta'nis. Oh, oke, afwan. Ya, alam dengan tambahan alif dan nun yaitu nama yang berakhiran alif dan nun. Contohnya Utsman, Sufyan dan Sulaiman. Sekarang yang nomor 4. Alam dengan ta'nis yaitu nama yang berakhiran ta ta'nis. Nah, kalau ini gampang. Jadi antum bisa memahaminya. Ya, pokoknya nama perempuan yang akhirannya ta marbutoh. Afwan. Sebenarnya bukan nama perempuan, tapi setiap kata yang diakhiri dengan ta marbutoh itu bisa menunjukkan dia perempuan. Ya, contohnya Aisyah, Fatimah dan Mughirah. Kemudian alam dengan ujmah. Ujmah maksudnya adalah nama asing dan nama bukan Arab, seperti Ibrahim, Yusuf dan Ismail. Nama-nama tersebut bukanlah nama Arab, tetapi nama dalam bahasa Ibrani atau bahasa asing. Ya, jadi nama Ibrahim itu aslinya bukan kata dalam bahasa Arab, bukan. Karena Nabi Ibrahim juga bukan orang Arab. Bangsa Arab ya, ini oke. Ini kita belajar sejarah sedikit. Nabi Ibrahim ya itu punya anak namanya Nabi Ismail. Udah, Nabi Ismail ini nanti nikah dengan seorang ataupun dengan kelompok pendatang. Ya, kelompok pendatang inilah yang dia orang Arab. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Paham di sini? Kemudian Nabi Ibrahim selain dia punya anak yang namanya Nabi Ismail, dia punya anak nanti namanya Ishak. Nabi Ishak ini nanti dia punya anak namanya Yakub, dan Yakub ini nanti mempunyai 12 orang anak yang nanti menjadi Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, bukan juga orang Yahudi. Jadi nama Ibrahim karena Nabi Ibrahim bukan Arab, otomatis nama Nabi Ibrahim bukanlah nama orang Arab. Nah, begitu juga dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sebenarnya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dialah Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Maka nama Nabi Yusuf, ya, Yusuf itu anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Israel. Nah, Nabi Yusuf itulah Bani Israel. Jadi dia bukan orang Arab. Nabi Yusuf bukan orang Arab. Makanya Yusuf itu termasuk dia ujmah, bukan kata Arab. Sama dengan Ibrahim dan Ismail. Ismail bukan nama Arab ya. Nah, taib. Kemudian nomor 6, alam dengan tarkib masji. Tarkib masji maksudnya adalah dua nama yang dijadikan satu. Contohnya lihat, Hadramaut, Ma'di Karib, Sibawaih. Lihat, nama Hadramaut berasal dari dua nama, yaitu Hadra dan Maut, kemudian dijadikan satu nama. Paham di sini nih? Paham ya? Nah, demikian pula Ma'di Karib berasal dari Ma'di dan Karib. Juga nama Sibawai berasal dari Sib, Sibun dan Waih. Nah, syarat-syarat menjadi isim ghair munsharif. Perhatikan, terdapat dua syarat yang menjadi isim ghair munsharif. Satu, tidak diidhafatkan kepada kalimat lain. Contohnya shallaitu fi masajida, dibaca fathah walaupun didahului oleh huruf jar karena termasuk isim ghair munsharif. Tetapi jika diidhafahkan kepada dhamir dan akan berubah menjadi shallaitu fi masajidihim, dibaca kasrah dan tidak menjadi isim ghair munsharif. Ini juga sebenarnya penjelasan untuk di pelajaran selanjutnya, ya, penjelasan di pelajaran yang selanjutnya. Nah, ini enggak sekarang karena nanti akan membuat bingung antum, apalagi di pelajarannya ini sekarang dalam masa
offline. Jadi sulit kalau Ustaz mau buat contoh, nanti antum juga nggak lihat di rumah. Kebanyakannya itu nggak akan menonton apa yang direkam. Maka ini akan Ustaz jelaskan poin pertama ini nanti ketika kalau memang antum sudah kembali ke kelas, belajar di kelas. Poin nomor 1 ini baru nanti akan Ustaz jelaskan kalau nanti antum sudah balik ke kelas belajar secara offline. Kalau sekarang ini nggak akan paham antum. Ya, baik. Nomor 2, tidak terdapat alif lam di awalnya. Nah, contoh an Mughirah, ya, dibaca fathah, tetapi jika terdapat alif lam hendaklah dibaca anil Mughirah dengan kasrah dan tidak menjadi isim ghair munsharif. Ya, baik, latihan. Sebutkan alasan-alasan mengapa menjadi isim ghair munsharif dalam contoh-contoh di bawah ini. Nah, ini jadi latihan untuk antum. Jadi antum sebutkan aja contoh ya, Ustaz contohkan. Misalnya nomor 1, sufla. Oke, sufla. Ini dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif karena jenisnya adalah alifut ta'nis al-maksurah. Ada alif maksurah yang menunjukkan perempuan. Semalam kan udah Ustaz jelaskan, ya, ada isim maksur untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki semalam dia bisa ditanwin, Ustaz bilang contohnya kata fatan semalam, benar ya Nim ya, ada kan contohnya. Nah, jadi sufla ini dia termasuk isim ghairu munsharif karena dia jenisnya adalah alifut ta'nis al maksurah. Kemudian contohnya lagi Ustaz kasih ya, kata hamra. Kata hamra ini dia termasuk isim ghair munsharif karena jenisnya adalah ada alifut ta'nis al mamdudah, ada alif dan hamzah. Ini semalam kita pelajari pada kelompok 1. Taib. Ustaz harap nanti antum mengerjakan dan memfoto kerjaan antum dikirim ke ana biar Ustaz nilai nanti. Atau nanti ketika udah masuk belajar offline akan Ustaz periksa di kelas. Jadi latihan untuk di kelas kita. Ya, saya rasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.